Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Titik Koma. Kembali kami hadir untuk menemani jam santai Anda. Tuyul adalah golongan makhluk halus atau jin yang berwujud seperti anak kecil dengan wajah menyeramkan. Konon katanya, golongan makhluk halus seperti ini dapat dipelihara oleh manusia, dan biasanya manusia menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Bisa dibilang untuk kepentingan duniawi dirinya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh sahabat misteri kita saat dimintai keterangan pada September 2017. Pada waktu itu, ia mengungkapkan kalau dirinya pernah memelihara tuyul. Dengan begitu, ia mendapatkan kekayaan dengan waktu yang begitu singkat. Ia juga mengungkapkan hidup dengan serba kesusahan sangatlah tidak disukai oleh banyak orang. Awalnya dia sangat takut untuk melakukan pesugihan itu, namun karena desakan keuangan yang dia hadapi, akhirnya dia dan istrinya memberanikan diri untuk melakukan hal itu. Jangan lewatkan pengakuan sahabat misteri kita kali ini, simak terus videonya. Assalamualaikum sahabat misteri. Di sini saya ingin bercerita, ya sekaligus membagikan pengalaman saya, semata-mata hanya ingin membuka pikiran bagi orang-orang yang masih memelihara tuyul atau yang masih melakukan pesugihan. Janganlah kita sampai terjerumus dengan hal-hal seperti itu, seperti yang pernah saya lakukan di tahun 2008. Seingat saya, waktu itu tahun 2008 bulan Maret, kebetulan waktu itu saya merantau ke kota Bandung untuk mencari pekerjaan. Ternyata di sana saya bertemu dengan teman sekampung saya. Karena udah lama nggak ketemu, ya kami pun ngobrol cukup lama. Lalu dia nanya, "Tumben kamu merantau?" Emang sih saya dari dulu nggak suka yang namanya merantau. Saya terpaksa harus merantau cari pekerjaan. Ya kamu tahu sendirilah keuangan keluargaku seperti apa. Jawabku waktu itu kepadanya. "Kira-kira kamu punya kenalan yang membutuhkan karyawan tidak?" Tanyaku waktu itu. Nah, teman saya itu langsung mengatakan tidak ada. Tapi kalau ingin cepat kaya, ada caranya. Syaratnya harus menjalankan ritual, kata teman saya waktu itu. Saya bingung, kenapa kerjanya harus pakai ritual? Lalu dijelaskan lagi oleh teman saya seperti apa ritual itu. Setelah mendengarkan penjelasannya, saya mulai paham, ternyata itu adalah pesugihan. Ya, karena waktu itu masalah keuangan dan juga bisikan setan, saya pun menyetujuinya. Setelah itu, saya langsung menghubungi istri yang masih berada di kampung. Saya bilang untuk segera datang ke Bandung karena ada hal penting. Nah, di situ saya belum menjelaskan ke istri hal penting apa yang mau saya jelaskan. Nah, setelah istri saya sampai di Bandung, saya menceritakan kepada istri saya tentang hal yang disampaikan teman saya itu. Saya kira istri saya tidak setuju. Ternyata sebaliknya, istri saya juga setuju. Singkat cerita, saya dan istri diantar oleh teman saya itu ke daerah yang ada di Sukabumi. Sampai di sana, kami dikenalkan dengan seorang dukun. Katanya, dukun itu sudah banyak membantu orang melakukan pesugihan. Kami dihadapkan kepada dukun itu, dan teman saya menjelaskan kepadanya maksud dan tujuan kami datang. Ternyata dukun itu sudah paham, karena kebanyakan yang datang kepadanya hanya untuk melakukan pesugihan. Lalu dukun itu menjelaskan kepada kami seperti apa prosesnya. Salah satunya, kami waktu itu disuruh melakukan ritual gaib di tempat itu. Setelah kami selesai melakukan ritual gaib itu, dukun itu memberikan kami tuyul dan juga persyaratan yang harus dijalani. Menurut kami, syarat itu sangat berat untuk dilakukan, karena istri saya harus menyusui dan merawatnya seperti anak sendiri. Tanpa berpikir panjang, kami pun menyanggupi syarat itu.
Setelah di rumah, kami takut dan bingung harus bagaimana kami memanfaatkan tuyul itu. Dengan uang simpanan yang kami punya, kami beranikan diri untuk pindah dan menyewa rumah kecil di sekitar Bandung. Bisa dibilang tempat tinggal kami waktu itu cukup bagus untuk menjalankan pesugihan kami. Ya, karena di wilayah itu banyak orang-orang kaya. 1 bulan, 2 bulan, kami menjalankan pesugihan itu, hasilnya sudah mulai kelihatan. Setelah 4 bulan, kami baru bisa membeli sepeda motor dan juga perabotan rumah. Saya pun ucap kepada istri, kalau tahu seperti ini, kenapa tidak dari dulu kita lakukan? Waktu itu, kami sudah tidak lagi memikirkan keuangan, karena kami hidup serba ada dan berkecukupan, bahkan sampai lebih. Saat usia pesugihan kami menginjak 7 bulan, disitulah malapetaka terjadi. Istri saya sering mengalami sakit-sakitan yang mulai tidak tahan dengan syarat yang diberikan oleh dukun itu yang harus menyusui tuyul peliharaan kami. Melihat kondisi istri saya yang seperti itu, saya mulai khawatir kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana. Nah, Oktober 2008 saya menjumpai seorang ustadz. Waktu itu di sekitaran alun-alun kota Bandung. Saya menceritakan sakit yang diderita oleh istri saya. Ustadz itu terkejut, lalu ia memberikan wejangan kepada saya. Ya, yang intinya agar saya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan semua itu. Setelah pulang dari situ, saya berkomitmen untuk mengembalikan tuyul itu ke pemiliknya. Besok harinya, saya pergi ke Sukabumi menjumpai dukun itu. Tujuan saya hanya satu, mengembalikan tuyul peliharaan kami. Setelah sampai di sana, saya langsung menyampaikan niatan saya kepada dukun itu. Tapi dukun itu malah marah. Dia menolak untuk dikembaliin. Sampai dukun itu bilang, kalau dikembalikan akan ada malapetaka yang akan menimpa keluarga saya. Tapi saya tetap meninggalkan tuyul itu di sana, dan setelah itu saya langsung pamit pulang. Walau dukun itu marah besar kepada saya, tapi saya tidak takut atas ancaman dukun itu, karena saya yakin atas pertolongan Allah bagi hambanya yang ingin bertaubat. Untung saja istri saya tidak sampai meninggal karena harus menyusui tuyul itu. Setelah kejadian itu, saya sadar atas apa yang sudah kami lakukan itu adalah dosa besar. Alhamdulillah, kami cepat diberikan hidayah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga menghimbau kepada warga sekitar, jangan sampai kita berbuat musyrik melakukan pesugihan yang dilarang agama, seperti memelihara tuyul dan juga pesugihan lainnya. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih melakukan pesugihan apapun itu, segeralah bertaubat. Alhamdulillah, kami masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi istri saya mulai membaik. Tidak ada malapetaka yang menimpa keluarga saya. Kami hidup sederhana dan apa adanya. Hasil yang waktu itu kami dapatkan di Bandung, semuanya sudah kami jual, dan uangnya kami serahkan ke yayasan anak yatim yang ada di kota Bandung. Pertengahan November 2008 kami kembali ke kampung. Di sana kami mulai hidup baru yang sederhana. Dengan usaha kecil-kecilan, saya dan istri saya kini hidup lebih tenang dan bahagia. Semoga dari cerita saya ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan agar jangan sampai terjerumus seperti saya. Rezeki yang didapatkan dengan jalan yang tidak baik, maka hasilnya juga akan tidak baik. Lebih baik hasilnya kecil, tapi dengan cara yang halal, maka itu akan jauh lebih baik dan berkah. Tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.